Mengenal Monsinyur Albertus Soegiopranoto. Soegio dilahirkan di Surakarta pada tanggal 25 November 1896 sebagai anak kelima dari 9 bersaudara. Keluarga pasangan Bapak Karyo Sudarmo dan Ibu Supiah. Bapak Karyo Sudarmo semula adalah seorang abdi dalam di Keraton Surakarta yang kemudian pindah domisili ke Yogyakarta. Semula Soegio bersekolah di Sekolah Rakyat Ngabean, Sekolah Rakyat Wirogunan, dan Sekolah Tinggi Pendidikan Dasar Lempuyangan. Perjumpaan Soegio dengan Romo Frans van Lith SY mendorong Soegio untuk melanjutkan ke sekolah guru di College Xaverius Muntilan pada tahun 1909. Pengaruh Romo van Lith terhadap Soegiopranoto itu yang jelas pertama adalah bahwa keputusan Soegiopranoto sekolah di Muntilan itu adalah karena kunjungan Romo van Lith ke sekolah rakyatnya, dan dia memutuskan untuk belajar di College Xaverius Muntilan yang belum lama didirikan oleh Romo van Lith. Nah, kemudian bagi kita menarik adalah bahwa Soegiopranoto atau Soegio pada waktu itu namanya berani mengambil keputusan yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Di usia 13 tahun dia berani keluar dari rumah untuk pergi belajar dan tinggal di asrama di Muntilan. Maka itu menjadi titik awal pembentukan diri Soegio, sehingga akhirnya juga pembentukan lebih lanjut dilakukan selama menjalani pendidikan di asrama di College Xaverius Muntilan. Pada tahun 1915, Albertus Soegio lulus dari sekolah guru di College Muntilan, kemudian diminta menjadi guru di alma maternya tersebut. Dorongan dan panggilan untuk menjadi imam membuat Albertus Soegio pada akhirnya memilih menjadi imam dan memulai pendidikan calon imam tahun 1919 di Nederland. Frater Albertus Soegio menjalani masa tahun kolese pada sekolah guru di Muntilan selama 3 tahun dengan mengajar ilmu pasti, bahasa Jawa, dan agama. Secara kronologis, Soegio belajar sekolah guru di Muntilan, kemudian 1 tahun menjadi guru, setelah itu memutuskan untuk belajar menjadi calon imam, lalu pergi ke Belanda, dan setelah studinya beberapa saat selesai, dia datang lagi ke Muntilan untuk menjalani tahun pastoral. Dan salah satu kiprah yang bisa kita lihat adalah bahwa selain dia mengajar, dia juga menjadi pengelola majalah Swara-Tomo, ya, di mana di dalam majalah itu dia bisa menuangkan gagasan-gagasannya, termasuk juga gagasan tentang kebangsaan. Visi kebangsaan Soegio sudah muncul dari tulisan selama mengelola majalah Swara-Tomo itu, yaitu visi kebangsaan bahwa setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka. Setiap bangsa punya hak untuk mengelola dirinya sendiri. Setiap bangsa berhak untuk mengelola masa depannya sendiri. Tahun 1931, Frater Albertus Soegio ditahbiskan menjadi imam di Belanda. Albertus Soegio menambahkan namanya dengan kata Pranoto, sehingga selanjutnya nama beliau adalah Romo Albertus Soegiopranoto SY. Romo Soegio itu ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus tahun 1931 di Belanda. Kemudian selama 2 tahun berikutnya itu menjalani yang namanya pendidikan tersier sebagai seorang Yesus. Baru kemudian tahun 33 itu dia kembali full ke Indonesia, ke tanah Hindia Belanda, dan sejak dia ditahbiskan, dia menambahkan namanya menjadi Soegiopranoto. Jadi ada tambahan nama Pranoto. Itu sama seperti tradisi Jawa, ketika orang menikah atau orang berkeluarga, itu lalu menambahkan nama tua
untuk menunjukkan bahwa statusnya sudah bukan lagi orang muda, bukan lagi seorang bujangan, tetapi sebagai orang yang sudah berkeluarga. Demikian juga sebagai seorang imam, tanda atau seremonial yang menandai bahwa seseorang itu sudah menginjak dewasa sebagai seorang calon imam dan bisa menjadi imam yang baik dan benar adalah dengan ditahbiskan. Mengantisipasi kemungkinan buruk menimpa wilayah misi Hindia Belanda, Monsinyur P. Willekens SY, Vikaris Apostolik Batavia, mengambil langkah strategis dengan menghadap tahta suci untuk kemungkinan memisahkan umat Katolik Jawa Tengah menjadi vikariat tersendiri. Vikariat Apostolik Semarang didirikan pada 25 Juni 1940. Kemudian pada 1 Agustus 1940, Paus Pius ke-12 resmi mengangkat Romo Alberto Sugiopranoto SY sebagai Uskup Vikariat Apostolik Semarang. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal dan Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Panglima Tentara Jepang. Hal tersebut menyebabkan para misionaris Belanda, imam, bruder, suster, ditangkap oleh tentara Jepang. Monsinyur Albertus Sugiopranoto harus menghadapi masa sulit. Demi membela gereja dan tanah airnya, Monsinyur Albertus Sugiopranoto mengambil sikap untuk menentang pendudukan Jepang. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Monsinyur Albertus Sugiopranoto memerintahkan untuk membuat bendera merah putih berukuran besar untuk dikibarkan di halaman Pasturan Gedangan sebagai wujud dukungan dan kegembiraan atas kemerdekaan, meskipun ditegur oleh pihak Belanda yang tidak begitu saja mengakui kemerdekaan Indonesia. Bisa menjelaskan soal kepercayaan Monsinyur Sugiopranoto kepada perjuangan bangsa. Kita bisa melihat bagaimana dukungan beliau kepada Indonesia merdeka. Ketika Soekarno dan Bung Hatta itu menyatakan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Monsinyur Sugiopranoto langsung memerintahkan kepada karyawan Pasturan Gedangan untuk memasang atau untuk menaikkan bendera merah putih sebagai tanda bahwa Indonesia merdeka. Pemerintahan pusat itu memindahkan ibu kotanya di Yogyakarta karena agresi Belanda yang kedua. Maka sebagai bentuk keberpihakan pada perjuangan Republik Indonesia, Sugiopranoto ikut berpindah tempat tinggal dari Semarang ke Yogyakarta. Jadi perpindahan itu punya makna bahwa bukan sekedar berpindah tempat tinggal, tapi sebagai sebuah sikap dukungan terhadap perjuangan Republik. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan tidak dapat dilepaskan dari peran Monsinyur Albertus Sugiopranoto yang berinisiatif melakukan lobi-lobi politik sehingga terjalin hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Vatikan. Dan Sugiopranoto itu punya peran besar dalam pengakuan terhadap Republik Indonesia oleh Tahta Suci Vatikan. Dan Tahta Suci Vatikan itu termasuk negara pertama yang mengakui eksistensi kemerdekaan Indonesia. Monsinyur Albertus Sugiopranoto tidak hanya seorang uskup pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang, tetapi seluruh kiprahnya memperlihatkan perannya sebagai warga negara dan tokoh bangsa yang peduli dan aktif, ikut serta mengarahkan perjalanan bangsa ke arah yang seharusnya, dan memberikan penekanan pada perannya dalam kehidupan nusa dan bangsa. Perjuangan Monsinyur Albertus Sugiopranoto pasca kemerdekaan itu bisa kita tengarai atau bisa kita lihat pada dimensi ideologi, yaitu ketika beliau mendorong gerakan-gerakan sosial
yang berdasarkan Pancasila. Maka muncul Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Nelayan Pancasila, Ikatan Pengusaha Pancasila, dan sebagainya. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto memberikan landasan yang menyeluruh untuk mencintai tanah air tidak hanya demi kemanusiaan, melainkan juga demi Allah. Melalui semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam hal mencintai tanah air, Monsinyur Pranoto mempunyai sebuah semboyan yang sangat baik, sangat indah untuk siapa. Beliau mengatakan bahwa kita merasa Katolik 100%, karena itu kita pun juga merasa patriot 100%. Karena kita merasa patriot 100%, kita pun merasa sebagai Katolik 100%. Apa maksudnya pernyataan itu? Dan kemudian pernyataan itu sekarang dikenal dengan pernyataan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kita warga negara Indonesia yang beragama itu hendaknya sungguh-sungguh mencintai tanah air dan sekaligus sungguh-sungguh beragama sesuai dengan agama masing-masing. Maka karena pesan Monsinyur Suparno itu disampaikan kepada umat Katolik, maka yang digunakan adalah 100% patriot dan 100% dan itu berlaku untuk warga negara dengan agama apapun. Maka teman-teman yang beragama Hindu bisa mengatakan 100% patriot, 100% Hindu, 100% Hindu, 100% patriot. Teman-teman yang beragama Islam bisa mengatakan 100% Islam, 100% patriot, 100% patriot, 100% Islam, dan seterusnya. Maksudnya adalah bahwa agama dan kebangsaan itu bukan dikotomi, bukan dua hal yang bisa dipisahkan, tetapi dua hal yang ada dalam entitas yang sama, yaitu warga negara yang manusia yang berwarga negara Indonesia dan sekaligus beragama. Maka kita total mencintai tanah air, total menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air dengan menjalankan segala kewajibannya dan sekaligus menjadi orang beragama yang bersungguh-sungguh. Masa akhir Monsinyur Albertus Sugio Pranoto berlangsung dari akhir April sampai dengan akhir Juli 1963. Dari keberangkatan beliau dalam perjalanan ke Eropa sampai dengan wafatnya di Belanda hingga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Monsinyur Sugio Pranoto itu meninggal pada tanggal 22 Juli 1963. Yang sebetulnya waktu itu dalam perjalanan ke Eropa dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah ingin berobat, ya, dan tujuan yang kedua adalah ingin menghadiri sidang-sidang Konsili Vatikan kedua. Tetapi ternyata sebelum menghadiri sidang-sidang Konsili Vatikan kedua, beliau sudah lebih dulu tua di sebuah rumah sakit milik suster-suster pengendali ilahi di Steen, Belanda. Kemudian di tengah kebingungan akan dimakamkan di mana dan bagaimana prosesnya, Presiden melalui kedutaan besar di Jerman itu menyampaikan pesan bahwa Monsinyur Pranoto supaya dibawa pulang dimakamkan di tanah airnya, yaitu pada tanggal 26 Juli 1963. Dan pada tanggal itu pula ya, Presiden mengeluarkan surat keputusan untuk pengangkatan Monsinyur Suparno sebagai tokoh nasional. Dan tokoh nasional itu diperingati juga berdasarkan dengan surat keputusan tentang pahlawan nasional.
Maka dari situlah Suparto itu adalah seorang pahlawan nasional. Monsinyur Albertus Sugiopranoto telah tiada. Namanya diabadikan dalam banyak bentuk, termasuk sebagai nama universitas. Mengapa warga Unika Sugiopranoto perlu mengenal Monsinyur Albertus Sugiopranoto? Pada seluruh mahasiswa baru di Unika Sugiopranoto, saya menyebut Anda adalah Sugio muda. Kenapa? Karena memang universitas ini tempat Anda akan belajar menggunakan nama Sugiopranoto sebagai patronnya. Siapa beliau sudah dijelaskan. Saya akan menjelaskan kenapa Universitas Katolik ini menggunakan nama Sugiopranoto. Karena beliau adalah sosok pahlawan nasional yang perannya sangat besar, tetapi tidak sering atau kurang diangkat namanya, sehingga tidak banyak yang mengenal. Tetapi sebenarnya itulah ciri khas beliau, sehingga sering disebut dengan satu kata silent diplomacy, karena beliau tidak pernah mau muncul, tetapi perannya besar. Nah, banyak nilai-nilai yang kita pelajari dari Sugiopranoto dan itu harus Anda bawa ke dalam hati. Salah satunya adalah talenta pro patria et humanitate. Bakat pemberian Allah dipersembahkan untuk negara dan kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena beliau, Monsinyur Sugiopranoto, mengajarkan kepada kita harus mencintai tanah air, pro patria. Bakat-bakat Anda semua, para mahasiswa baru, mari kembangkan di tempat ini, lalu sumbangkan untuk negeri. Kasih akan tanah airku, itu adalah salah satu kalimat dari beliau, dan mari kita buktikan. Yang berikutnya untuk kemanusiaan, artinya Anda belajar di kampus ini, ya, lalu mendapatkan banyak bekal, dan itu nantinya Anda abdikan untuk kemanusiaan tanpa pandang bulu. Siapakah orang yang akan kita layani, kita bantu dengan ilmu kita? Tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli tingkat sosial ekonominya. Kemanusiaan itu satu. Itu yang diajarkan Monsinyur Sugiopranoto kepada kita, dan teman-teman mahasiswa baru harus menjadi Sugio muda yang kami sebut dengan hoi aristoi. Artinya orang-orang aristokrat yang punya mimpi, punya perencanaan, punya kepemimpinan untuk memimpin orang lain. Jangan jadi hoi follow yang hanya follower, tetapi Anda nanti akan belajar menjadi seorang pemimpin. Maka secara konkret belajarlah untuk menjadi kritis, kreatif, visioner, tapi juga peduli karena kemanusiaan, dan jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Terima kasih. Selamat menikmati proses mengembangkan diri di kampus Unika Sugiopranoto Semarang. Salam sukacita.